Pergi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat para senior dan sesepuh, karena sudah pensiun kan sesepuh. Para imam dan imawati dari Korkom IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tahunnya macam-macam, mulai dari tahun awal sampai tahun berapa, kalau saya lihat itu tahun 90-an yang hadir ini lah. 88 saya, ini 87 lah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore ini. Setelah kita mulai dari pagi tadi datang dan kemudian ngobrol sambil melepas kangen, kita bisa berkumpul di tempat ini setelah sekian puluh tahun, ya hampir berapa tahun, 30 lebih ya, 30 tahun lebih kita tidak bertemu, dan ternyata rata-rata semuanya sudah banyak berubah, terutama ketua saya ini ketua saya melakukannya wis raspiro. Ini perlu kita syukuri bersama, dan kehadiran penjenengan semuanya. Ada yang dari Palembang yang paling jauh, Mbak Zulfa, Mbak Nurul dari Jakarta menyempatkan rawuh. Terus ada lagi yang dari mana yang paling jauh? Papua, Madura, Sampang. Mana? Beji, ya. Semuanya bisa rawuh ke sini. Mudah-mudahan. Itu seorang kaliangan kok. Wonocolo pabrik kulit. Aku ngerti ceritanya kawet nom. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, setelah kita berpisah di profesi kita masing-masing, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir, bisa rawuh. Mudah-mudahan kerawuhan kita semuanya ini akan menambah kebaikan dan menambah silaturahim kita semakin baik. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang mulia kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Monggo acara sedikit ramah tamah ini kita awali dan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti acaranya dari sambutan tuan rumah Sokibul Bait atau Sokibul Hajah, kemudian para muassis IMM, istilahnya kan muassis menurut saya. Iya Pak, ini kepala Kementerian Haji ini. Para muassis IMM yang ada di Korkom IAIN, yang ternyata kemudian rambutnya sudah putih semuanya, kecuali Pak Saidan rambutnya tetap hitam, ini mencurigakan ini. Istrinya juga masih muda gitu. Baik, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Sokibul Bait pada Bapak Ahmad Fakot. Itu sudah jadi istilah baku. Ini Pak Zer, istilah baku Ahmad Fakot ya. Fakot itu kan saja kan. Jadi Ahmad tok namanya. Monggo Pak Ahmad atau Mas Ahmad, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Yang terhormat sesepuh kita Bapak Yai Syahidan, Pak Yai Pak ini, Pak Yai Syahidan, Pak Yai Samsul, dan Pak Yai Sumantri, ya. Ketiga-tiga beliau ini insya Allah as-sabiqunal awwalun, ditambah dengan Mbak Sri Muninggari, ya. Mbak Nurul, ya. Ya, Mbak Mas Rufah. Beliau-beliau ini ya kita semuanya sudah dengar ceritanya dulu. Tapi insya Allah ini nanti akan bercerita lagi Pak Saidan, ya. Entah bercerita tentang istrinya apa anaknya kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas nanti beliau akan bercerita. Yang saya hormati
Pak Yai kita, Pak Yai Haji Dr. Solihin Fanani, ya alhamdulillah beliau sekarang jadi sesepuh kita di PWM ya. Ini ada Mas Arifin Abduh ya. Pak Arifin Abduh ini juga ketua PDM di Nganjuk ya. Alhamdulillah beliau ini ternyata orang-orang yang dipilih oleh masyarakat ya. Karena apa namanya jerih payahnya, sepak terjangnya ketika di IMM dulu. Kemudian setara atau sejajar dengan beliaunya mungkin Mbak siapa ini ya? Mbak Yulfah ya, Mbak Yulfah nah, dulu seangkatan ini ya dengan Mbak Solikin, Mbak Fufah dan lain sebagainya ya. Kalau Mbak Yulfah saya insya Allah tahu dulu kosnya di Pak Haji Hasan kalau nggak salah ya. Pak Haji Hasan di depan saya ya. Kemudian ini Mas Arif seangkatan dengan saya, Mas Arif, Mas Ananto Pratikno ya. Ini Mas Hudi. Pak Hakim ini sudah tidak asing lagi kan, Pak Hakim Azhar ini. Beliau itu bukan orang Jawa, tapi katanya kan Jawani gitu loh. Gitu Pak Hakim kita ya. Ya alhamdulillah beliau sehari-hari tentunya hanya ini saja, hari ini saja nggak pegang palu ya. Jadi seperti itu. Mbak Kasibah, Mbak Mutamimah ya, ada mbak-mbak yang lain ya, saya nggak perlu sebutkan. Kemudian ini ada Pak Naib ya, Pak Naib Kasdidin, ini insya Allah sudah menikahkan banyak orang ya. Ada Mas Ali Mahfud seangkatan beliau. Mas Ali Mahfud ini ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Lamongan ya. Kemudian teman kita dari insya Allah di dunianya ya, beliau insya Allah apa namanya sangat kita kenal pada zamannya, Mas Taufik Rizkon. Ini jauh dari Sampang. Ini kemarin spesial saya telepon langsung ya, saya telepon langsung sampai harus datang dan angkat tangan Mas Taufik Rizkon ya. Nah ini beliaunya, sing paling ganteng dari dulu sampai sekarang ganteng dewe gitu. Ini alhamdulillah ya. Nah, ganteng dewe kalau tunggale alhamdulillah ya. Ini spesial teman kita, lupa aku tahu tek ini Mas Yed yang sekarang spesialisnya ya, spesialnya di bidang apa namanya ini syuting menyuting ya. Ini alhamdulillah ya. Dulu mbak-mbak mungkin tahu ya, setiap malam itu sudah habis isya mesti tek-tek di depan korkom ya. Alhamdulillah beliau sekarang jadi pengusaha ini di Ngerau Bojonegoro ya. Alhamdulillah. Mbak-mbak dan Imawah dan Imawati yang sudah kawak-kawak kebablasan dulu dan alhamdulillah sekarang jadi apa namanya para pimpinan di Muhammadiyah dan Aisyah ya. Tulisan ini insya Allah dari Cak Zaidan ya, engkau nulis seni dulu ya. Jadi kena apa kok tulisannya seperti itu, nanti biar beliau yang bercerita ya. Insya Allah tulisan dari Pak Zaidan itu. Nah. Kemudian mbak-mbak dan mas-mas ataupun saudara-saudara sekalian ya, saya sangat berterima kasih atas rawuh panjenengan semuanya, di mana ini hanya apa namanya sebuah usulan kretek hati dari teman kita, satu ke yang lain getok tular, akhirnya kita bisa ketemu di sini. Inisiatornya adalah Mas Arif Rahman Hakim ya. Beliau ini Kemenhaj Bu ya. Jadi Kemenhaj di Bangkalan, jenengan ada masalah dengan haji langsung aja dengan Mas Arif Rahman ini. Kemudian disupport oleh beliaunya ya, Cak Arifin ya. Jenengan eling tasyan Cak Arifin ini yang ngajari baca kitab kuning kita ketika di Masjid An-Nur itu loh ya. Nah, ini beliaunya. Saya masih teringat, terngiang-ngiang sampai dengan sekarang ini. Insya Allah beliau ilmunya juga sampai saat ini sangat bermanfaat untuk umat ya. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf ya,
kehadiran panjenengan tidak bisa nyuguhi apa-apa. Kemarin di dalam WA group itu tempatnya di rumah saya, tapi saya melihat membaca bahwa kehadiran para alumni ini tidak hanya 10-20 tapi lebih dari itu. Jadi di rumah tidak muat, akhirnya saya bawa ke pondok ini ya. Ini pondok termasuk rintisan saya ya, dengan para PRM yang ada di sini, dan alhamdulillah sudah eksis mulai tahun ini, tahun berapa ya, 2012-an 2011-2012 sampai dengan sekarang ini. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, mari nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua ya. Kita alhamdulillah dengan sabar menunggu ini Pak Yai Solihin ya, karena beliau kan sekarang orang penting, jadi kita harus sabar untuk menunggunya. Karena itu ya, beda dengan dulu. Kalau dulu itu mementingkan kita, tapi sekarang dia orang penting, jadi bedanya di situ. Kalau mementingkan kita apapun ya kondisinya, dia mesti ya, beliaunya mesti hadir. Tapi kalau orang penting kan beda, nggak seperti itu. Jadi kita harus yang menunggu ya, kita harus menunggu, dan alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya kira demikian cacak-cacakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mbak-mbakku semuanya, alhamdulillah silaturahim kali ini insya Allah akan bisa menambah ikatan kita lebih kuat. Ini terakhir saya tadi sempat kangling dengan beliau ya. Ini sopo sampai baru aku. Kayak Mbak Mut itu saya pernah ke rumahnya, tapi ini tadi masuk ini Mbak Mut biar niko. Kayak ternyata ya betul Mbak Mut ternyata. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Imawan Ahmad. Selanjutnya pada Imawan dan Imawati adalah kapur sire dan curhatan. Nah, istilahnya curhatan. Kami mohon dari senior nanti Pak Saidan, Pak Samsul, Pak Sumantri, sama satu ketua Imawati pertama. Nanti terus Pak Solikin. Ya, Pak Solikin terakhir. Jadi kiai ini kan ini 5 menit Pak Solikin. Kira Pak Solikin. Silakan nanti curhat apa bias, pokoknya ceritanya biar do Yemen biar terus akan sampai oleh jodoh tonggo barang terbiak ceritanya. Moga senior kita ketua imaman, ketua yang pertama kali sekaligus muasisnya Pak Saidan. Jelang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah Mas Ahmad, yang kami hormati mantan ketua Korkom Komisariat, yang kami hormati sahabat-sahabat saya dan mbak-mbak sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dua kalinya sholawat, salam dan kemudian besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya kebetulan saja diberi amanat, sebetulnya dulu sudah pernah dipakai. Nah,
untuk ini kalau begini terus sepertinya kan kurang menguat. Bagaimana kita ini supaya masih bukan lembaga tapi bisa ke lembaga, akhirnya bisa ketemu, bisa harmonis, bisa saling menyampaikan aspirasi. Sebenarnya bedanya temu kangen dengan temu perjuangan. Kalau temu kangen itu kan supaya kita itu betul-betul mengingat masalah. Saya dengan Mbak Bufa, saya dengan Mbak Muninggar, saya dengan Mas Samsul, saya dengan Mas Sumantri dulu. Kalau waktu masih memperjuangkan, ketemu itu seneng seperti mau gelut. Nah, kalau sekarang kan enggak, ketemu supaya bisa bagaimana bisa tersalur aspirasi. Oleh karena itu saya berharap pada teman-teman semuanya ini, kalau bisa ini kita kukuhkan sebagai pertemuan bentuk apa, dan akhirnya bisa berkelanjutan. Itu nanti kita tunjuk penanggung jawabnya siapa, terus per kabupaten itu siapa, Pak Kabupaten Lamongan Pak Ahmad, Nganjuk Mas Arifin, Surabaya Mas Samsul. Akhirnya nanti kita kuat. Tapi bukan mengarah pada partai. Partai kan Mas Ahmad itu. Akhirnya kita bisa berbahagia. Dulu waktu susah berjuang, kita susah untuk berpikir bagaimana mewujudkan suatu perjuangan. Akhirnya perjuangan kita bisa tampak, bisa besar, dan kita sudah di organisasi kita diperhitungkan di IAIN. Saya senang, betul. Saya bahkan ketemu waktu ngurusi angka kredit mau pelimpahan dosen. Hanya waktu maju karena saya IMM disikat tidak diterima. Serta sudah lengkap saya. Jadi di waktu itu saya ngomong dengan Pak pembantu rektor itu, sama dulu pendirian ini. Kenapa? Hebat ya kan? Nah, itu. Iya. Ternyata di IAIN itu diakui hebat ya. Itu. Oleh karena itu, mari untuk ini kita kuatkan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Mas Ahmad tadi, tulisan itu teraspirasi saya itu. Memang perlu diketahui pada adik-adik yang generasi yang seterusnya. Dulu itu pertama IMM berdiri itu komisariat IMM, komisariat IAIN berdiri hanya 3 bulan. Ketuanya Suhaji. Iya, ketuanya Suhaji. Dengan gelombang luar biasa, akhirnya saya dipanggil oleh almarhum Pak Samsul Duha, dipanggil oleh Pak Tono, dipanggil oleh Pak Habib. Dan ya apa karepe ini IAIN sudah ada HMI kok untuk IMM. IMM itu waduh sangat. Jangan merusak perjuangan. Akhirnya saya ke Pak Samsul Duha, disuruh ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, diantar oleh Mas Rafif selaku ketua cabang. Iya. Begitu sampai di sana, saya dimarahi oleh Pak Samsul. Dan kamu jangan merusak perjuangan Muhammadiyah di IAIN. Kamu merusak, punggung belum dibelah orang, kamu saya belah sendiri. Iya betul ini. Terus akhirnya
saya sampaikan dengan tujuannya, dengan maksud apanya, itu semuanya teman-teman. Pak Sam memberikan masukan. Kalau begitu, memang IMF ini berdiri itu bukan hanya mahasiswa YIN, kebetulan ini ada PGRI, ada IKIP, ada yang dari IKIP, terus ada yang dari mana itu, yang sekarang gaji Yayasep, NU itu dulu ya di sini. Tapi oleh berapa jadi YIN ini hilang ya itu. Iya. Akhirnya oleh Pak Sam diterima bahwa IMF ini bisa berdiri, saya dukung, saya beteri, dan tapi jenenge jangan komisariat IAIN. Kalau IAIN gak ketemu dan tidak bisa damai dengan HMI ini suatu di tempat. Buktinya saya akan dijotosi HMI. Untung ada Sumantri. Kalau jotosi saya jangan jotosi Sumantri sing gemuk, aku kurus ya. Akhirnya oleh Pak Samsudin juga diberi nama Komisariat Wonocolo. Terus begitu itu gimana? Rahim setuju paling karena Mas Rahim itu masih keponakan Pak Samsudin juga. Ya, kalau nanti saya teruskan. Terus begitu itu berbicara bagaimana terusnya, kita langsung rapat anggota. Jadi bukan rapat anggota luar biasa. Jadi 3 bulan rapat anggota di TK Asia itu. Iya di TK Asia. Begitu rapat di situ, pertama mendeklarasikan bahwa IMM ini bukan IAIN. IMM ini Wonocolo. Akhirnya jadi Wonocolo yang terpilih saya itu. Jadi saya itu sebetulnya bukan pertama itu. Yang pertama itu Suhaji jadi tumbal harus dijotos ini kan komisariat HMI jotos ya HMI itu Suhaji. Itu begitu itu seterusnya generasi seterusnya timbul komisariat IAIN itu urusannya Mas Solikin itu tidak tahu saya. Itu pada teman-teman saya semua, inilah sejarah awalnya. Kalau ada orang yang mau menulis, ya disitulah sejarahnya. Jadi pertama ketuanya itu Suhaji, kalau sekretarisnya lupa saya itu. Terus kohatinya itu Mbak Pupa. Iya. Imawati. Ya Imawati. Mari ngomong kayak gini kohati. Ya Mbak Pupa itu. Terus ini. Mbak Muninggar. Oh Mbak Muninggar itu tidak di YIN Wonocolo. Mbak Sri Muninggar itu komisariat Wonocolo. Kalau YIN tadi beda dengan itu. Mbak Pupa. Jadi sejarahnya kalau mau ditulis monggo itu. Saya pikir itu pada sahabat-sahabat saya untuk seterusnya tolong ini dilembagakan. Siapa namanya ketua, penanggung jawab atau ketua? Kalau saya setuju Mas Arifin melihat ini. Terus koordinator per kabupaten siapa? Seterusnya nanti akan bergulir. Bisa nanti setelah itu di rumah saya atau di rumah Mas Solikin. Monggo. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat teman sejawat Imawan dan Imawati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi sampai menjelang sore ini kita
masih istiqomah di Masjid Al-Fikri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para imawat dan imawati yang perlu saya sebutkan satu persatu, masalahnya tadi sudah disebut oleh Sohibud Dakwah, oleh senior kita Imawan Syahidan yang saat dulu itu wah lincahnya bukan main, tapi setelah sekian tahun nggak ketemu sama saya, jalannya berubah jadi kayak gini. Tapi alhamdulillah rambutnya dulu itu putih, sekarang menjadi hitam. Iya, malah hitam. Bahas mana? Para imawat dan imawati, hari ini merupakan momentum bagi saya yang cukup mengharukan, karena belum tentu nantinya ke depan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan yang sama. Tidak tahu caranya, apa ada aktivitas lain atau ada sesuatu hal yang lain, kita pun tidak tahu karena semuanya itu skenario dari Allah. Yang jelas hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dan saat inilah momen yang sangat tepat untuk kita saling silaturahim. Dan dalam situasi silaturahim ini tentu ada sesuatu hal yang perlu diwacanakan dan lain sebagainya. Itu monggo, karena kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang cukup bagus. Meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Imawan Syahidan selaku pendiri pencetus munculnya IMM, ya saya hanya melanjutkan saja ceritanya. Jadi kalau saya berbicara cerita berarti sejarah. Perjuangan IMM itu dibarengi dengan penuh tangis dan pengorbanan. Nek tertawanya cuma sedikit. Kenapa saya katakan tertawanya cuma sedikit? Banyak menangisnya, karena dalam situasi 2 atau 3 bulan setelah itu dipastikan pendirian IMM kita, artinya setelah kita dilantik, maka seluruh kepengurusan awal itu mau tidak mau harus mempersiapkan yang namanya organisasi. Masa nggak punya anggota, kan ya nggak mungkin lah. Kader itu kan perlu. Nah, saat itu dihadapkan kepada di mana IAIN mau ada penerimaan mahasiswa baru dengan sebutan Ripen Maru kalau tidak salah dulu itu. Ripen Maru ya. Nah, penerimaan mahasiswa baru di IAIN kan namanya Ripen Maru. Kemudian kita mencoba untuk mencari kader-kader kita yang masuk di Ripen Maru itu melalui penjaringan bimbingan tes. Nah, disitulah uniknya. Orang duit belas komisariat ya orang duit kanggo perjalanan organisasi ya orang nek duit beras ya digawa didang bareng-bareng gawe panganan. Kemudian punya cincin ya dijual untuk persiapan modal beli kertas. Punya uang saku untuk 1 bulan dari rumah, itu pun juga dikorbankan untuk kegiatan yang kita persiapkan. Ini yang terjadi pada saat itu. Dan pada saat kita menjaring calon peserta bimbingan itu pun juga penuh tantangan. Saya masih ingat betul betapa melitenya Syahidan, meliti dulu itu. Orang duwe mobil, nyewa mobil kayak metingkrik ngene dhuwur. Bawa mobil sapa iku? Nyewa, sing penting ora kalah mbek HMI. Nah, pada saat itu saya berhadapan dengan Mas Fuad yang sekarang Profesor Doktor kalau tidak salah. Prof Dodok kalau tidak salah. Saya itu betul dimaki-maki oleh beliaunya. Kamu dikaki oleh HMI, ternyata ujung-ujungnya kamu menjauh dari HMI. Dan
Delegasinya bukan gitu, Pak, mendirikan. Oh enak. Itu bahasa agama yang dipakai itu musyrik pada saat itu. Nah jawaban saya enak, loh saya di kader itu pun juga bayar, ada kontribusi yang harus saya keluarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan saya ini yang sesungguhnya kader laten ya, saya ini. Nek panjenengan itu masih pemilik pondok dan lain sebagainya, orang tuanya, tapi sampai hidup di dan menghidupi di HMI. Sementara kita ini betul-betul kader Muhammadiyah yang mau menegakkan Muhammadiyah melalui generasi-generasi yang berkemampuan di bidang intelektual. Itu yang saya sampaikan pada Mas Fuad pada saat itu. Ya alhamdulillah, dari perkembangan selanjutnya dari tahun ke tahun saya pun kadang-kadang tidak banyak mengikuti. Maklum usia sudah tua, kadang-kadang mengikuti pola pikirnya bocah nom-nom itu ya gadut. Nek cah nom-nom kalau minta sesuatu dengan yang tua kan enak, tinggal kirim WA gitu. Lalu kita dulu-dulu waktu memperjuangkan IM tidak semacam itu. Banyak yang namanya ucapan-ucapan yang mendiskreditkan kita. Door to door datang ke rumah-rumah yang kita anggap sebagai tokoh, yang kita anggap sebagai katakanlah agnia, tapi apa jawabannya pada saat itu? Betul-betul kalau kita tidak tahan mental, mundur orang batin kan, tapi tambah lah. Cuma semuanya itu ada manfaatnya, disadari atau tidak disadari. Kemampuan relation public atau public relation dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang yang punya jabatan itu ditempa dari kedewasaan waktu di organisasi kemahasiswaan itu, terutama di IMN. Makanya teman-teman ini banyak mendapatkan hasil itu. Sampai punya channel yang namanya Pak Mahmud Suyuti, waktu itu Kakanwil. Lah ini termasuk apa ya, saya bilang itu anak angkatnya semuanya ini, anak angkatnya semua. Yang terakhir itu saya itu dipanggil langsung ke Surabaya. Tri, koncomu itu semuanya sudah sudah didepak semuanya di daerah Tapal Kuda. Lah kok kamu sendiri kok tidak pernah muncul? Saya ini kurang 1 tahun, habis ini pensiun. Wes nggak daftar, engkau tak taruh di daerah Probolinggo kalau nggak salah, dia menawarkannya saya. Saya bilang, Bah, nyuwun ngapunten, mohon maaf sebelumnya. Memang ini salah saya. Sesungguhnya begitu saya lepas dari IAIN, saya ini sudah ada di BKKBN. Baru dia tarik saya itu di lingkungan BKKBN. Nek ono bojomu, tak ringek, bareng guri-guri deh saya bilang gini. Katanya Rasulullah dan jenengan dulu matur ngeten, Pak. Wong wedok itu menteri dalam negeri, wong lanang menteri luar negeri. Lah cukup saya lah yang menjadi menteri luar negeri, biar punya anak-anak itu tetap di rumah. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Pak Sayuti. Meskipun begitu, tolong jangan ditinggalkan Muhammadiyah. Itu pesan terakhir pada saat saya dipanggil ke Surabaya. Itu tahun akhir menjelang mengakhiri masa jabatan. Jadi dari sekian teman-teman ini mungkin semuanya difasilitasi lah, dalam konteks bahasanya difasilitasi lah. Tinggal saya mungkin pada saat. Nah ini memang berorganisasi itu keuntungannya di sana. Di sisi lain ada penilaian tersendiri menurut Allah, itu entah dinilai apa kita tidak tahu, tergantung pada niat kita. Kemudian yang kedua, membuka jaringan. Termasuk dalam pertemuan hari ini, tentu kita ini sebenarnya, saya yakin di antara sekian teman ini semuanya itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah bisa jadi nanti kesibukannya itu ada yang saling bisa melengkapi di antara kesibukan-kesibukan yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga kalau kita
gaming dengan teman-teman itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan dalam usahanya. Itu monggo. Karena dari sekian teman-teman ini ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai dan pengusaha, dan ada yang dan seterusnya. Monggo itu dibangun komunikasi. Tanpa membangun komunikasi, tanpa pertemuan seperti ini, lali kabeh. Karena kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon pada teman-teman sekalian, pertemuan ini dijadikan orientasi kemungkinan ekonomi ke depan bisa di map apa enggak, karena berjuang di Islam sepanjang sejarah Rasul sampai yang kita alami orang perjuangan Islam bugati orang yang jelas itu mengeluarkan uang untuk menunjang kegiatan tersebut. Makanya Rasulullah sampai dipertemukan dengan Khadijah. Ya gara-gara Khadijah sugih. Kita mempunyai kemampuan dalam bidang penyampaian materi. Dari sisi materi message pesan keagamaan. Tapi tidak ditopang dengan kemampuan keuangan. Diguyu mbek wong sing sugih-sugih. Pasti diguyu. Mandi omonge wong sing ora duwe ilmu tapi dia mempunyai kemampuan di bidang finansial. Ini kondisi real di lapangan. Nah, kita ini selaku masyarakat akademisi mempunyai satu kekuatan. Dari sisi itu kita masyarakat akademisi pasti beda kemampuan dari sisi intelektualnya, tinggal penyesuaian dari sisi kemampuan finansial. Walaupun kita sama-sama nuwun sewu tapi ora di popo tapi rodok melete kudu ngene mergo apa lah perjuangan sekarang ora dibagi melete dinyek wong. Apalagi kita menjalankan misi keagamaan ya rada macak sugih. Nah ini oleh karena itu pertemuan hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Imawan Syahidan tadi, iso pertemuan ini dibentuk sebuah kelembagaan yang non formal di tingkat lapangan, yang kemudian dari kelembagaan itu nanti kita akan melakukan silaturahim yang bersifat periodik, apakah itu tahunan, apakah itu 2 tahun sekali. Ini saya pertimbangkan ya perlu akselerasi. Ini lebih dari 2 tahun umurnya Pak Dewi itu wis. Nah ini loh, saya ini sudah 60 tahun, nanti Desember 60 tahun saya sudah mengakhiri dari kegiatan rutin saya ini. Nah ini Imawan Samsul Ma'arif ini sekarang saya panggil Gusmus ini kan hari-hari ini kan sudah menyerupai ini. Nah, ini juga sudah purna dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau kita analisa kemampuan atau bahasanya di bahasa orang pemerintahan atau di kesehatan itu rata-rata uripe wong Indonesia itu sekarang ada kenaikan sekitar 71 lah sekarang. Lah ya. Lah nek wis umur 28 kaya Bung Saidan kene iki lho. Iku hitungan di atas kertas. Kaya aku ngene iki lho, karena pirang tahun nek. Lah nanti kalau cukup lama pertemuannya itu ya ini perlu dipercepat lah, mau setahun pisan mau piro. Untuk tahun depan nggonku ora apa-apa, saya siap. Dan jadikanlah wahana itu sebagai wahana silaturahim dan saling mengisi dari sisi tikhun kita nanti dalam bentuk ya usaha dan lain sebagainya. Mungkin ada yang di Lampung, saya itu sering di Lampung, tulang bawang dan lain sebagainya saya itu kenal, sampai daerah-daerah yang dulu pernah terjadi pertikaian itu saya juga itu, karena saya sering turun ke sana, Kepulauan Riau, Medan, Bengkulu dan lain sebagainya. Jadi itu kami berharap pertemuan hari ini jadikanlah wahana yang memberikan makna bagi kita dan memberikan arti sebagai bentuk dari penerjemahan ukhuwah Islamiyah bagi kita. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cukup. Mbak Imawati mungkin 2-3 menit monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Dan kita alhamdulillah telah diberikan sebuah kenikmatan, yaitu salah satunya untuk bisa datang ke sini, sehingga kita hari ini kita bisa dengan sehat walafiat kita bisa menghadiri pertemuan kita ini. Salat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Perkenalkan lagi ya, saya ini Sri Mulinggar dari, kalau dulu di Surabaya, sekarang ada di Gresik, Kota Baru Drorejo, Gresik. Anak saya 3 sudah dewasa semua. Saya dulu itu asalnya tahun, kalau nggak salah tahun 87 ya, 87. Itu saya itu masih ketua Kohati. Sebelum itu saya kan diikut, saya itu tidak pernah mau ikut pengkaderan karena saya menunggu datangnya Muhammadiyah di situ, UMM. Saya menunggu, saya pokoknya setiap ada pengkaderan di HMI saya tidak mau. Akhirnya terakhir itu saya diginikan, ya wes, nyala gak bayar, gratis. Loh gak perlu hari ini, tapi saya nggak ngomong gak perlu hari ini, aku ini gak perlu gratis loh, aku ini nunggu IMM. Akhirnya saya ikut, ya wes gratis, wong dipaksa aku ya gak mengajukan diri gitu. Setelah itu saya akhirnya jadi Kohati, ketua Kohati dulu. Terus saya dengar loh, IMM sudah berdiri. Loh aku kok gak dijajah ini? Sih tak tunggu aku gak dijajah gitu. Akhirnya saya tuh cari jalan kaki di pokoknya ya saya lupa ya, Kak Saidat, terus pokoknya dokter Kak Aisyah waktu saya itu. Terus gini, waktu itu benderanya bukan IMM ya, bendera Muhammadiyah. Ya maksudnya bendera itu pokoknya di depannya itu Muhammadiyah, bendera Muhammadiyah hijau. Loh ini paling, saya bilang gitu, wah ini paling saya masuk. Assalamualaikum, ini ya, IMM. Iya monggo Pak, monggo Pak Saidan. Masih lancar ini dari HMI kan nggak tahu ini teroris ya, masuk saya. Terus akhirnya kan diadakan apa ya, semacam rapat kerja ya. Kemudian saya itu, karena saya itu sudah terbiasa di NA, di Kohati ya, terus saya itu kalau mengutarakan pendapat itu sudah biasa, sudah nggak kayak sama sekali. Yang lainnya itu pokoknya sing itu saya aja. Oh ini saya nggak setuju ini. Akhirnya saya dipilih karena itu mau. Akhirnya, tapi Saidan juga pinter loh. Saya itu kan, saya sebagai ketuanya itu waktu itu kan nggak kenal. Terus sekretaris saya itu namanya Mbak Umi Salama, bendaharanya itu Lulu Rubaiyah. Kemudian padahal Saidan itu nggak tahu rumah saya, jadi dia itu cari ibu ya apa caranya di Kalimbokor itu Surabaya waktu itu. Terus tahu-tahu Assalamualaikum, Waalaikumsalam apa? Ternyata membawa Mbak Umi Salama tadi.
Ternyata saya tanya, di situ yo orang 3 guyon, akhirnya kenal kan. Lalu saya tanya, "Lapo awakmu iku nggowo kaumi iku kemarin besoknya?" Lho aja kenal lho. Iku ngono sekretarismu kon kudu apa? Nyangkel. Itu loh. Oh iya iya pinter kon ya. Oh iya loh aku pinter gitu kan. Akhirnya ya. Lah setelah saya itu belum dilantik ya. Setelah itu saya itu tiap hari diparani di. Waktu itu kan saya ada kuliah penuh pokoknya pagi, siang, sore. Jadi saya kos biasanya nggak pernah kos. Saya itu diparani HMI-nya. Heh, apa? Nang ngene IMM ku. Lho kate lapo? Balik nang duwe. Lho sapa sing njaluk? Kon lho sing ngejak aku. Hak lapo? Oh sampe timbilen lho. Saya bilang gitu. Mari ngekeki kok dijauh maneh. Isine wong lanang kok njaluk duit. Nang wong wedok. Sapa sing sampeyan sing maksa-maksa aku gitu. Terus akhirnya waktu itu almarhum Arif itu yang paling keras sama saya itu ya. Terus saya itu ditanyai ini, apa singkatan AMM? Berapa ya? Saya itu kan meskipun gitu itu saya nggak pokoknya lugu gitu. Berapa lo aku nggak ngerti gitu. Oh, lo emang memperjuangkan IMM, AMM aja nggak ngerti Yus. Ya paling Muhammadiyah Muhammadiyah saya bilang gitu. Tak itu ya angkatan muda Muhammadiyah. Oh iya iku bisa aku ngerti ngerti jadi. Loh, kok mau gak ngerti lah iku ngerti aku gitu. Terus hanya pokoknya setiap hari itu saya diteror terus ya. Hanya saya itu untuk sekretariat itu kan saya minta sumbangan. Ya sebenarnya sedih sekali ya, saya itu mengajukan proposal itu, proposalnya dibuat, proposalnya ini tak ambil lagi itu. Loh Pak, sampeyan gak gelem ya aja buang-buang, saya bilang gitu. Sampeyan gak di duit ngomong, saya bilang gitu. Jadi saya bawa lagi. Akhirnya saya disuruh menghadap Pak, kalau dulu siapa? Ya, kok lali aku ya. Terus dipanggil saya dikasih uang, katanya nggak punya uang Pak, saya bilang gitu. Siapa sih ngomong nggak ada duit itu? Nah kemarin saya dibuang, saya bilang gitu. Ya bukan berarti nggak ada duit. Ya terima kasih Pak, alhamdulillah saya bilang gitu. Bisa diterima duitnya. Ya saya nggak malu memang butuh uang. Hah? Buat apa malu wong? Ini butuh uang. Terus saya sendiri waktu itu di Pak Hasimanan kalau nggak salah ya. Saya juga ke situ sendirian. Saya juga gitu pokoknya siraku ngeluni rek aku lo gak melok mangan ya kayak gini. Apa maksudnya di seneni di uya-uya gitu ya. Pak akhirnya apa lagi? Garai rebut ae mendirikan IMM barang apa? Muhammadiyah itu wis nggone HMI ku gitu. Terus saya ya siji Pak jenenge Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau HMI itu ada NU-nya Pak. Bukan Muhammadiyah aja tok, saya bilang gitu. Akhirnya itu saya dikasih ya wes lo jadi mana ya Pak saya nggak kesini lagi nanti kalau saya perlu saya kesini lagi ya Pak saya itu pokoknya orang memang dari dulu tuh nggak punya malu terus apa itu ngokong terus berani gitu loh saya itu kan memang saya itu penggemar keras ya itu apa Umar bin Khattab sampai berjilid-jilid itu sampai sekarang ada sampai segini bukunya itu akhirnya berhenti saya aja
bergaris pada Nabi Muhammad aja gitu. Sekarang beralih. Kemudian waktu buat kalender apa ya Cak Dan ya? Nah itu bolak-balik tukaran apa? Soalnya itu ini tinggi, itu hilang. Ya apa sih itu? Katanya mana? Ini kok tukaran apa? Masalah persoalan nih, masalah kok persoalan? Kan itu garing guyu kabeh wis gak sido. Kemudian saya kan memang ditaruh terus. Kemudian saya itu sampai karena saya sudah sering ke kantornya wilayah HMI, saya laporkan ke sana, ke HMI saya ke menemui Pak Yahya, Mas Yahya kalau nggak salah waktu itu. Saya itu bilang gini, Pak Yahya, saya itu kan di IAIN itu kan apa mendirikan IMM. Ya kan namanya fastabiqul khairat itu kan ya boleh-boleh saja. Orang soge aja kepingin, orang melarat kepingin soge boleh, orang gak maju kepingin maju boleh. Nah ini kok kita mendirikan IMM kok nggak boleh, ada apa? Memangnya sampean HMI yang membiayai, saya bilang gitu. Kan enggak, kan kita sendiri, maksudnya apa urunan sendiri gitu. Tolong ini dikondisikan supaya HMI yang di IAIN itu ya minimal berhenti meneror saya dan teman-teman gitu. Oh ya gitu dah faktanya di lapangan. Ya sampai ke situ, makanya jadi pimpinan kok nggak mau turun. Saya sampai kejadian gini kok nggak tahu, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Udah selesai itu resign kan belum dilantik ya. Kemudian saya itu diajak IMM wilayah, tapi saya lupa nggak ngajak IMM Wonocolo. Saya itu berangkat sendiri visiting study di Jogja. Enggak ada yang tahu pokoknya. Semua enggak ada yang tahu. Pokoknya saya kok ya berangkat, setelah di sana itu baru eling loh. Iya anak ini enggak berjalan. Mas kadung. Saya bilang gitu. Terus ternyata di sana itu Pak Amin Rais itu ya yang turun tangan. Jadi semua pengurus itu cuma formalitas, iya sambutan gitu. Nah yang antar bersama kemarin itu Pak Amin Rais. Waktu itu Pak Amin Rais masih jadi di itu tablek. Jadi pokoknya sampai mengenalkan ini Universitas Muhammadiyah, ini apanya masih dalam tahap pembangunan waktu itu. Jadi begitulah cerita dari saya yang mungkin ada memang enggak, tapi terakhir ya ini terakhir itu saya itu kan sudah kepingin menikah tapi nggak punya pacar kan gitu. Lo jangan iya ini ada hubungannya nanti ya. Saya itu dari dulu itu kalau diajak pacaran nggak mau, saya kepingin langsung nikah gitu. Nah terus saya itu ya apa kira IMM baru ngadeg kan kepingin rabi ya apa itu. Terus akhirnya kan ibu saya itu nggak boleh sama mahasiswa sama pekerja, pokoknya nggak boleh selain PNS waktu itu pegawai negeri gitu. Jadi ya apa bu ya nek ngene iki yo wis rabi kabeh wong PNS, aku lak gak payu ya wis donga. Akhirnya kakak saya itu bilang wis donga ae isin lah donga kok njaluk jodoh. Saya duh apa isin kok gak ono sing krungu ae. Oh iya akhirnya saya itu berdoa minta jodoh. 3 bulan dapat loh. 3 bulan dapat saya itu. Enggak, orang Muhammadiyah. Orang IMM waktu itu
mahasiswa nggak boleh saya. Padahal ya PNS syaratnya, padahal saya itu ada yang saya taksir. Tapi saya itu menengahi. Enggak. Enggak kriteria loh. Pokoknya PNS. Nah, ya Allah, saya itu bilang sama Allah, ya Allah, saya itu ingin menikah, tapi siapa yang PNS yang mau sama saya? Saya nggak punya pacar, nggak apa wes. Akhirnya 3 bulan dapat, lembung saya, kan masih jadi ketua Imawati, lembung. Akhirnya saya menikah. Saya, insya Allah saya undang semua ya, Mas Abdul Aziz itu aja datang kok. Wah, saya itu nggak teko. Iya. Terus akhirnya kan yang dulunya itu nggak pernah pacaran, nggak pernah apa ya, menikah itu, waduh enak ya menikah itu ya. Akhirnya masuk mimpin Imawati itu dimulyai. Jika saya kan waktu itu habis menikah itu saya mencari untuk pokoknya pembicara itu dari UNER bagian kandungan untuk melahirkan apa itu ya. Menyesuaikan diri, itu ilmu sendiri itu materinya. Tapi aku gak mikir seperti itu. Terus akhirnya gini. Setelah itu saya carikan lagi untuk keterampilan membuat tas apa itu. Setelah itu belum saya mulai lembung, maksudnya sudah mulai acara lagi di tengah-tengah guru mari, saya nggak pernah menjawab. Tak mulai cek ya di telepon. Kalau enggak, aku yang kepingin mulai. Aku ini, wah begitu dahsyatnya ya pernikahan itu. Saya bilang gini sama suami saya, Pak, padahal saya itu nggak pernah pacaran sama dia. Pak, sama kok aku jodoh sampeyan tak parani Pak biyen nang bawean. Gak kesuwen ini kesuwen ya. Aku wis terakhir iki lagi ketemu. Lah iya gitu. Akhirnya ya saya mohon maaf sama sekali saya melalui ini. Saya waktu itu enggak bertanggung jawab. Saya tinggal geledak sudah. Awalnya kan lembung, pikiran lembung antara di sana, di sini, padahal suami saya waktu itu masih membolehkan karena masih saya bilang sik nutup no iki Pak, saya bilang gitu. Saya kan sejak awal itu sudah memanggil Pak, Bapak gitu. Saya akhiri sampai di sini. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kelakuan saya yang dulu itu, karena menikah itu ya, karena belum pernah merasakan indahnya cinta. Jadi saya itu waktu itu lembung, jadi saya nggak bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, imawat dan imawati, mungkin ada kakak senior saya, ada junior saya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Ini adalah karena ada keterikatan kita, ada ikatan batin kita, karena kita merasa sama-sama pernah berjuang di IMM. Mungkin kalau saya ceritakan saya kemarin, begitu saya melihat ada kita mau reuni
oh mau Reni ya, makanya saya usul kalau bisa liburan saja Arifin ya. Kemudian saya lihat kok nggak ada lagi. Nah karena nggak ada lagi itu saya sudah berencana lain dengan suami. Oh kita bahasa Palembang ya, kita liburan ke Bangka saja. Sudah kami sudah mau liburan ke Bangka. Ada lagi di grup itu kan, ada lagi kayaknya sudah ada yang lain segala macam. Saya ditelepon Mbak Nurul, Dek Zul gimana ini? Mau datang apa enggak kita? Terus gimana Mbak? Kebetulan kalau ini suami nggak bisa menemani, akhirnya saya mau ngomong dengan Mbak Nurul, Mbak gimana kalau gini? Saya ke Jakarta, nanti kita ketemu di Jakarta. Ke Lamongannya kita bareng-bareng naik kereta. Jadi itu akhirnya kami naik kereta bareng dengan Mbak Nurul. Saya berangkat hari Rabu siang, Kamis pagi nyampe. Saya ke tempat Mbak Nurul, saya nginep 2 malam di tempat Mbak Nurul. Kemudian hari Jumat malam jam 21.30 saya berangkat naik kereta ke Lamongan. Hari Sabtu pagi jam 7:20-an Mbak Nurul ya sampai di stasiun Lamongan. Awalnya sih Mbak Nurul ngajaknya hari Sabtu, Minggu langsung ke TKP katanya. Waduh, kok apa nggak capek Mbak? Terus kita bawa nanti gimana pakaian segala macam. Kita belum tahu alamatnya. Saya bilang saya nggak tahu, nggak punya saudara di Babar, nggak punya teman siapa teman saya di Babar. Saya ingat saya nggak ingat. Akhirnya kami putuskan kami berangkat hari Jumat sampai hari Sabtu kemarin pagi. Itu ceritanya karena ada keterikatan kita tadi, karena ada ikatan batin. Begitu kita mau temu kangen, kita pengen ketemuan. Nah, kalau cerita Mbak Mulinggar tadi, sebetulnya beda cerita saya dengan Mbak Mulinggar. Karena saya masuk di IMM itu saya sudah masuk di HMI duluan. Begitu saya masuk Simpen Simaru yang ada bimbingan itu ya, bimbingan belajar itu, saya direkrut oleh HMI. Karena yang saya kenal itu waktu itu Kak Isa Ansori ya, Kak Isa Ansori. Jadi saya direkrut masuk ke HMI. Maka saya sempat ikut HMI 1 tahun. Sudah pernah ikut LKD 1 ya. LK ya, latihan kepemimpinan ya, latihan kepemimpinan 1 ya. Kemudian setelah itu saya didekati oleh ketua IMM yaitu teman saya Ustadz Solihin Fanani. Karena kebetulan Ustadz Solihin Fanani ini satu kelas dengan saya di MTS. Jadi itu Ustadz. Jadi Pak Dokter ya. Ya, jadi saya satu kelas waktu di MTS Muhammadiyah Bulung Brangsi. Jadi aslinya saya itu Bulung Brangsi, tetapi saya tinggal di Batu Raja, Sumatera Selatan. Jadi saya didekati terus oleh Pak Solihin ini, didatangi ke kosan, disuruh masuk IMM, disuruh diajak masuk IMM, ya betul. Ya, jadi saya tuh masih mikir-mikir. Karena memang dari awal tadi mungkin karena tidak dari IMM tadi ya. Nah kebetulan saya itu sekosan dengan Mbak Nurul. Jadi akhirnya tambah ya, yang Pak Solihin tadi ngajaki Mbak Nurul memotivasi ya, ayo Dizul ini. Akhirnya saya masuklah di IMM. Itu ceritanya. Ngekos di kos-kosan Pak Haji Hasan. Dan saya sebetulnya tidak, memang dengan Mbak Sri Mulinggar ini saya jarang ketemu, belum, karena saya masih itu mungkin sudah lewat satu. Jadi saya itu hampir serempaan, hampir berbarengan dengan rombongan Mutamimah, Asibah, Mu'arofah, itu hampir bersamaan. Dan
Dan mereka itu kemudian Darul Arqam ya. Terus dalam perjalanannya entah kenapa kok saya itu dipilih. Apa karena Mbak Muni nggak ini ya Pak? Aku nggak ingat lagi Mbak itu. Bukan, tapi pemilihan kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian dipilih. Padahal saya sebetulnya merasa saya itu belum mendapatkan banyak di IMM. Kenapa kok saya dijadikan ketua Imawati gitu loh? Mungkin karena nggak ada yang lain, yang seperti saya ya. Jadi akhirnya ya tidak ada rotan akan pun jadi. Barangkali itu saja cerita saya tentang keterlibatan saya, keaktifan saya di IMM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbagai macam dinamika yang dihadapi ketika itu, ceritanya juga sudah berbeda. Nanti kita sepakat bahwa kita nanti akan berakhir setengah 3 nanti ya. Seperti Pak Solikin nanti sekitar Pak Solikin. Orang usah Pak Solikin, Solikin nangis. Solikin jam pirang menit nah. 10 menit. Nah, setelah itu nanti kita sepakati untuk koordinatornya yang untuk tahun-tahun depan ini bagaimana. Kemudian yang kedua, berapa tahun sekali kita mengadakan ini. Berapa? Soalnya sumur seminyak ya Pak Sumantri ya Pak. Itu selanjutnya adalah bukan Pak lagi. Selanjutnya adalah Imawan Solihin yang akan menyampaikan. Ini adalah ketua periode ketiga dari IMM yang ada di Korkom Wonocolo. Segala dinamika yang terjadi ketika periode yang ketiga itu, kebetulan beliaunya atau dia sebagai ketua, saya sebagai sekretarisnya. Korkom ya, Korkom Sopo Muslikan itu. Kemudian perjuangan beliau juga luar biasa. Saya teringat, yang paling saya ingat itu Solikin itu nangis ya gara-gara ya. Ning ngundang koncone terus sing teko siji loro ora teko-teko nangis. Iku tak delok tenan nggih. Kok maju ora teko ngono wis nangis. Betul dah, saya oleh mikir IMM jadi luar biasa. Saya nggak bisa sampai segitu itu. Betul itu, saya saksikan sendiri itu. Jadi kalau ngundang orang teko mungkin sampai nangis. Kemudian ulete untuk cari biaya ketika kita mengadakan DAD dan seterusnya itu luar biasa. Monggo Imawan Solikin 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah. Ini senior kita. Saya masih ingat dulu Pak Saidan, kita dulu dilantik. Masih ingat ya, di Wisma Guru. Ya, termasuk dulu ketua departemen kemahasiswaan. Masuk di pertama. Nah, Pak Saidan ini dulu dilantik oleh Pak Amin Rais. Di Inggone Wisma Guru, ketua cabangnya Mas Rokim, Fatkur Rokim, kakaknya Mbak Mutamina itu. Ya, nah itu ya. Waktu itu saya masih ingat isunya itu, waktu itu adalah isu emak babi. Waktu itu ada telepon terigu apa waktu itu ada di situ isu lemak babi. Pak Amin waktu itu sudah aku nggak salah, tapi waktu ketua kalau. Nah ini Pak Saidan kita ini dulu saya masih tak absen sih, sing lawas-lawas. Pak Saidan, Pak Suhaji, Pak Samsul, Pak Sumantri, Pak ada lagi itu yang laki, Pak Suhada, Pak Sadul Kolik, Pak Sa'dullah masing-masing ingat ya. Itu yang angkatan beliau. Yang angkatan saya itu kan Rizi, masih ingat ya Rizi Lamongan, Lali itu Pak Supradani, terus ini itu Pak Sadul Kolik itu. Kalau yang perempuannya masih ingat ya, itu Mbak Umi Salama, Mulyorjo, Lulu Mbak Iya. Itu dulu bendaan Suhaji lah situ kayak Nurlaili Sukorejo ya.
sering meninggalkan kali Bogor, saya bolak-balik nang Mas Ufa, Mbak Endang, Mbak Muntasiro, masih ingat Mbak Muntasiro? Muntasiro, terus apa lagi yang kocok moto? Sing gone wong dukun. Ayo sak pas yang sampean ada kali. Ayo sapa iki? Enggak ada. Itu Bu ada. Nah, itu lawas itu iya. Ya, nah, ini tadi ada berita Pak Suhardi sekarang lagi sedang di rumah sakit. Mohon doanya supaya sembuh. Mas Manap juga sakit. Pak Muksin itu juga sakit. Muksin Trenggalek. Muksin itu ketua Karpol 2 setelah saya. Nah ini kita komisariat Wonocolo betul tadi. Waktu itu ketuanya saya, sekretarisnya si siapa jadi Muslikan. Nah ini ketua sekretaris Korkom. Julfan dulu ketua komisariat ketua Korkom. Imawati Korkom ya. Ketua Imawati itu sama dia. Zaman ini kayak. Ayo pokoknya lawas ya. Nah, Mbak Sumiati ya. Sumiati ini siapa? Sumiati dulu. Jangan lemut kamu. Sampai pingsan ya muda gara-gara kita film muda. Oh jelas gara-gara Mbak Endang yang gara-gara ini Mbak sering meninggal berbagai macam dinamika. Tapi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita bersyukur bahwa sekarang ini masih tetap berjalan dengan baik. Dan perjuangan kita terus terang, mohon maaf, sampai sekarang diteruskan lagi dari kita. Ya, termasuk maaf anak saya juga IMM, aktif itu, yang ada mobil saya itu IMM. Kader-kader kita yang sukses banyak. Ya, ketua kita juga punya ketua DPP IMM, Mas Najib Prasetyo, itu alumni IMM YIN. Ketua sampai ketua DPD dan sebagainya. Kita juga dulu melahirkan banyak ketua DPD. Mas Mukayat, ini omanya sini, sekarang menjadi ketua vokal YIN. Dr. Mukayat, sekarang ketua LHKP Jawa Timur. Banyak itu. Kemudian Mas Bianto itu ya. Kemudian itu Bianto itu sekretaris BUM Jawa Timur. Ada Mas Ziad, ketua LPHU, itu satu pos dengan saya dengan Pak Solikin, Jok Lali, Bapak Ikron, Mbak Ali, di bagian nyambel Jok Lali, gitu mangan Ikron ngerti ditutupi sebagai iwae, itu kayak sambel senangnya di sore aku bagian nyambel nol, Bianto kayaknya bolak-balik, ya udah. Pak Samsul, Pak Saidan, Pak Fufa kalau nggak salah dulu bekas dulu jadi pegawai depak itu masih harus menyertakan kartu Muhammadiyah. Saya nggak itu rekomendasi dari ketua Korkom saya punya Bapak Mahmud Suyuti. Maksudnya Bapak Waidan ya dulu itu masuk depak itu rekomendasinya IMM Ayu dulu. Dulu ya Bapak Fufa ya rekom betul saya ngantarkan rekom. Ya iya, tapi kan dari komisariat dari YIN atau IMM, ini anak IMM tolong dulu. Termasuk siapa Mas Tekno ini dulu yang bawa Pak Jabudul Maliki, masih ingat Pak Tekno dulu saya antarkan juga ke ini apa jadi PP lagi ya ini Mbak Ananto, temannya mati meninggal punya siapa Matiani, 3 orang Mbak Mas Wartono, nah itu ya. Ida Kolida Jombang juga meninggal dunia. Itu meninggal dunia sudah. Nah itu terus ini apa lagi itu ya. Dan terlepas dari itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi kita patut bersyukur bahwa kawan-kawan IMM adik-adik kita sampai sekarang masih semangat luar biasa. Jadi masih terus bahasa kerennya sekarang namanya berdiaspora. Nah gitu ya, masih terus berjalan semuanya. Dan mohon maaf sampai hari ini kalau ada korkom pelantikan
atau setelah terpilih itu sampai hari ini adik-adik itu mesti ke rumah saya sampai hari ini. Itu adik-adik masih nyari saya, alhamdulillah, mungkin karena dekat, karena mungkin anak saya juga aktif, jadi gampang. Ayah Yonora gitu ya, langsung. Dan sampai sekarang, dan mohon maaf sampai sekarang kami juga masih naruh kader-kader ini, kita taruh berbagai macam. Dan kemarin saya sudah BAW-an dengan Mas Abdu juga sekarang Wakil Ketua PWN Jawa Timur, Abdu Ketua Komisariat Dakwah dan Adab. Kecilnya dia dulu kan baru 3 korkom, dakwah adab, usuluddin dari 1, syariah sendiri, tarbiyah sendiri. Ketua komisariat pertama setarbiyah itu muslikan. Aduh, ya toh. Sekretaris nurul, sopo nurul kayak wedok dekat promotor, ditaksir ucul ya. Anjong nuzul kan Aziz masa Aziz almarhum aku sudah bingung berapa iya toh gitu boleh ya Mbak Indah gue ditaksir soal itu jami itu kita ada dan alhamdulillah sekarang di IAIN itu ya, sekarang ada tapak suci juga, tapak suci sekarang udah jadi UKM di IAIN. Baterai habis wis mari wis 10 menit mari. Iya dah. Baterainya. Mari kita. Samik ya. Aku mulai banter. Dan sampai sekarang alhamdulillah dari adik-adik kita ini kita juga sekarang tadi saya sampaikan sebentar lagi muktamar, sebentar lagi muswil, musda muscak. Kami baru dari beberapa kawan. Kita dorong adik-adik kita supaya banyak masuk di majelis lembaga baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Alhamdulillah ya. Saya sekarang di PP itu wakil ketua majelis Gasmen, YIN, IMM. Nah, itu Pak Mas Ziad, ketua LPHU, alhamdulillah. LPHU. Nah, ketemu ya. Najib Prasetyo itu sekretaris pemuda. Insya Allah calon kuat ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu adik-adik kita, alhamdulillah. Nah, terus banyak sekarang ya, alhamdulillah. Wakil ketua direktur dari alhamdulillah dulu kita nyari kader itu angel. Maksudnya bimbingan tes tadi yang disebut-sebut tadi, saya punya kenangan yang luar biasa. Maaf, dulu kita ngesik sendiri dan gadul sampai pucang yang bagian gawe, yang bagian dia blok not Mas Samsul bagian nyablon. Masih ingat saya dengan Mas Samsul itu dulu ya, Mas Samsul ya dulu bikin sablon sendiri ngesip ini dulu yang bagian ngetik saya ngetik pakai kertas daito dulu, tangan saya gepak bukan jedak ini dulu, terus disip sendiri masih kertas daito dulu 3 apa namanya mata kuliahnya itu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI pengetahuan agama itu 2 Pancasila PPKN dulu 4 dulu. Nah itu biasanya kita 3 tahun yang golek apa jadinya mahasiswa itu nanggone Arab real syukur masih ingat ya udah ke posnya itu ya ada 24 ini kan BNI, PGI, MBI, Maba, Iqbal, nah dan rata-rata dulu banyak yang memang kitanya dulu. Saya dulu yang ngajak masuk IFM pertama itu Mas Hamim Tohari. Mas Hamim itu sekarang di kalau nggak salah punya pesantren di Kalimantan. Hamim Tohari. Hamim Tohari itu dulu pertama itu ngajak. Padahal dia nggak masuk. Mari kalau dia muncul. Dia nggak masuk. Nah, ke Libya kan dulu Malaysia itu. Masih sama saya masih apa namanya nyambung. Itu. Ya. Jadi, sekarang stop. Nah, jadi saya sepakat kalau tahun depan diadakan lagi. Ya Pak Saidan ya. Koordinatornya besok tempatnya di Pak Sumantri, Lamongan. Ya nanti kita infonya ini. Nah mohon yang sudah masuk ini sudah masuk di grup pendiri semuanya ya. Tadi ada yang biasa ya Pak, saya termasuk orang lama orang baru.
Ada tadi Mudoyo Jakarta sampean itu ya. Ada lagi itu Muntaha itu Nginggo. Itu juga ya toh. Itu juga Pak Ikrom, tahu Pak Ikrom? Ya, Pak Ikrom. Pak Mas Mamudi Nganjuk Mamudi Nganjuk tapi walaupun nggak sampai selesai itu Mamudi ini juga berjuang. Koordinator pendiri Mas Sumantri, sekretarisnya Mas Arifin. Apa tuh Arifin? Arifin. Apa Ahmad? Apa Arif Rahman. Ya Rahman ya. Arif Rahman. Langsung ya. Yes, dari koordinator. Jadi nanti di pendiri itu ketuanya Pak Sumantri ini langsung dikades tuh dari pemilihan dulu apa itu iya juga lo ada pemilihan ditunjuk dia saja itu dia tunjuk-tunjukan ya nggak apa-apa yang penting kita kompak ya masih banyak ini saya kemarin juga ada ini ketemu siapa namanya mungkin Pak nggak kenal sih namanya Farid Sunani. Oh iya Farid Mas Farid di Kalimantan Timur sama siapa namanya ada lebih ya itu masih banyak kawan-kawan kita saya terutama masih beberapa yang nyambung ya mudah-mudahan nah tadi di sini Mas Taufik ini mantan ketua DPD. Jadi kita dulu punya banyak mantan ketua DPD. Mas siapa namanya Taufik Rizkon, Mas Tamu Farudin juga mantan ketua DPD, Mas Mukanya juga mantan ketua DPD. Jam ini. Nah ini Jamia anak saya ini sama sekali ini yang sekarang meneruskan di Korkom. Ini aktif juga ini anak saya. Berapa kan Pak? Dia langsing loh, enggak pondok. Biar cek akhir utangnya ya. Belum terkenal biar ya. Alhamdulillah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, apa yang Mawati. Tadi hari ini lali. Lagune apa lho? Sejarah umat telah menuntut bukti imawati dapat imawati. Terima kasih. Saya akhiri billahi fi sabilillah wastaqbil kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita supaya hadir ini diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat berhikmat di Muhammadiyah. Dan kami berharap juga maaf ya anak-anak kita juga tetap dorong supaya menjadi penerus kita. Kalau bisa anak-anak kita ini kita kader disuruh masuk di MM ya, mudah-mudahan nanti menjadi penerus melanjut perjuangan kita. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana wa dhurriyyatina wa'lana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabban nasi adil ba'sa isfi. Ya Allah, saudara kami Muksin, saudara kami Abdul Manaf, saudara kami Suhaji, Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Solikin.